Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seli Permatasari bersama rekan saya Rizky Aprilia Putri akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai perencanaan lokasi pabrik. Baik, langsung saja pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari 4 subbab. Yang pertama adalah pengertian perencanaan lokasi pabrik, yang kedua adalah faktor-faktor perencanaan lokasi pabrik, yang ketiga adalah faktor-faktor perencanaan lokasi pabrik menurut Fandi Ciptono, dan yang keempat adalah langkah-langkah perencanaan lokasi pabrik. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian perencanaan lokasi. Menurut Siagian, perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan. Sedangkan lokasi adalah letak, tempat atau keadaan yang terletak di permukaan bumi. Lokasi adalah tempat di mana orang-orang bisa berkunjung. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor penentuan lokasi. Yang pertama adalah letak pasar. Letak pasar ini biasanya disebut juga dengan letak konsumen, yaitu penempatan pabrik dekat dengan daerah konsumen. Alasan yang mendasari pemilihan lokasi dekat dengan konsumen adalah adanya kemudahan untuk mengetahui perubahan selera konsumen, mengurangi risiko kerusakan dalam pengangkutan apabila barang yang diproduksi itu tidak tahan lama. Yang kedua adalah bahan baku, yaitu penempatan pabrik dekat dengan daerah bahan baku. Dasar pertimbangan yang diambil ini ada 3. Yang pertama, apabila bahan baku yang dipakai mengalami penyusutan berat dan volume. Yang kedua adalah apabila bahan baku mudah rusak dan berubah kualitas. Dan yang ketiga adalah apabila resiko kekurangan bahan baku tinggi. Yang ketiga adalah tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja juga menjadi faktor penting dalam menentukan lokasi usaha, terutama bagi perusahaan manufaktur yang umumnya banyak membutuhkan banyak tenaga kerja dalam proses produksinya. Yang keempat adalah masyarakat. Masyarakat merupakan faktor penting dalam penentuan lokasi pabrik, mengingat keberadaan perusahaan di samping bisa memberi manfaat, tapi juga bisa memberi kerugian bagi masyarakat di sekitar usaha khususnya. Oleh karena itu, penerimaan masyarakat akan keberadaan perusahaan menjadi sangat penting. Sebagai contoh, perusahaan yang mempekerjakan masyarakat sekitar biasanya tidak mengalami masalah ini, namun perusahaan yang mengolah sampah atau limbah seringkali ditolak keberadaannya oleh masyarakat sekitar. Kelima adalah peraturan pemerintah. Pemerintah selama ini telah menentukan mana kawasan untuk pemukiman dan mana untuk industri. Dengan demikian, perusahaan tidak dapat atau akan mengalami kesulitan bila memilih lokasi yang bukan untuk kawasan industri. Termasuk juga di sini masalah izin mendirikan bangunan, ketinggian maksimal bangunan, pembuangan limbah, dan kebijakan pemerintah lainnya. 6 adalah transportasi. Faktor ini juga penting karena dengan transportasi ini bahan baku didatangkan dan bahan jadi akan dikirim. Terabaikannya masalah transportasi akan menimbulkan kesulitan produksi karena keterlambatan pengiriman bahan baku misalnya, dan tersendatnya distribusi hasil produksi ke pasar. Yang ketujuh adalah sarana prasarana pendukung, seperti ketersediaan lahan parkir yang memadai, pembuangan limbah, keamanan, fasilitas kesehatan kerja merupakan faktor yang juga tidak kalah pentingnya di dalam penentuan lokasi pabrik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Rizky Aprilia Putri. Kepadanya disilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor perencanaan lokasi. Pemilihan lokasi usaha dapat dianggap sebagai salah satu keputusan investasi yang memiliki tujuan strategis, misalnya untuk mempermudah akses kepada pelanggan. Penentuan lokasi tempat untuk setiap bisnis merupakan suatu tugas penting bagi pemilik usaha, karena keputusan yang salah dapat mengakibatkan kegagalan sebelum bisnis dimulai. Menurut Fandi Ciptono, perencanaan lokasi fisik memerlukan pertimbangan yang cermat. Di antaranya yang pertama adalah akses. Misalnya lokasi yang dilalui harus mudah dijangkau sarana transportasi umum. Yang kedua adalah visibilitas, yaitu lokasi atau tempatnya dapat
dilihat dengan jelas dari jarak pandang yang normal. Yang ketiga ada lalu lintas atau traffic, menyangkut dua pertimbangan utama. Di antaranya yang pertama adalah banyaknya orang yang lalu lintas bisa memberikan peluang besar terhadap terjadinya buying, yaitu keputusan pembelian yang sering terjadi secara spontan tanpa perencanaan atau tanpa melalui usaha-usaha khusus. Dan yang selanjutnya adalah kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa juga menjadi hambatan. Yang keempat adalah ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang cukup luas apabila ada perluasan di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung produk yang ditawarkan. Contohnya seperti restoran atau rumah makan yang berdekatan dengan daerah pondokan, asrama, mahasiswa kampus, sekolah, perkantoran, dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penentuan lokasi. Menurut Teguh Astrianto, cara menentukan lokasi menggunakan 3 langkah. Di antaranya yang pertama adalah memilih wilayah daerah secara umum. Ini ada 5, yaitu yang pertama ada dekat dengan pasar, yang kedua dekat dengan bahan baku, yang ketiga tersedianya fasilitas pengangkutan, yang keempat terjaminnya fasilitas umum, dan yang kelima adalah kondisi iklim dan lingkungan yang menyenangkan. Lalu yang kedua adalah memilih masyarakat tertentu di wilayah yang dipilih pada penentuan tingkat pertama. Ini ada 6 faktor. Yang pertama ada tersedianya tenaga kerja secara cukup dalam jumlah dan tipe skill yang diperlukan. Yang kedua ada tingkat upah yang lebih murah. Yang ketiga adanya perusahaan yang bersifat suplementer dan komplementer dalam hal bahan baku, hasil produksi, buruh, dan tenaga terampil yang dibutuhkan. Lalu yang keempat adanya kerjasama yang baik antar sesama perusahaan. Yang kelima ada peraturan daerah yang menunjang. Dan yang keenam adalah kondisi kehidupan masyarakat yang menyenangkan. Dan yang ketiga yaitu memilih tempat atau lokasi tertentu. Pertimbangan utama pada langkah ini adalah soal tanah. Adakah tanah yang cukup longgar untuk dibuat bangunan, halaman, bahkan tempat parkir yang tidak boleh dilupakan dengan adanya kemungkinan untuk perluasan. Itu tadi adalah pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.